Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Ayyuhal jamaah, alhamdulillah biiznillah pada hari ini kita memasuki hari ke-15 Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan amal ibadah Ramadan kita, sehingga nanti berakhirnya Ramadan Allah telah menetapkan kita sebagai hamba yang sudah lebih bertakwa dari yang kemarin-kemarin, yang jika titik tolak kita memasuki Ramadan kita adalah orang yang berdosa, Allah pun sudah mengampuni kita. Kita adalah orang yang bengkok, Allah sudah membantu kita lurus. Kita orang yang sakit, Allah sudah memberikan kesembuhan. Semoga berkah Ramadan ini Allah mengangkatkan semua masalah-masalah yang menimpa kita, khususnya orang beriman. Secara khusus saya perlu sampaikan juga atas masalah musibah yang menimpa umat manusia sedunia, yaitu COVID-19 yang sampai hari ini di Republik kita kasusnya belum menunjukkan tanda-tanda ada penurunan. Bahkan pengamat masih mengatakan bahwa kita sedang mendaki ke puncak terus. Walaupun ada tekad dan kita berharap itu juga adalah harapan kita semua, pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk kemudian berbagai upaya dilakukan agar pandemi COVID-19 akan menurun trennya pada bulan sepanjang Ramadan tahun ini, yaitu bulan Mei. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada kacamata yang harus kita pakai untuk menatap ini semua, yang cenderung belakangan kita sering tidak berdaya. Bahkan saya sampai pada tingkat cenderung heran ketika melihat aslinya sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya dan meyakini bahwa Islam adalah syariat yang benar, tapi kemudian gamang dan panik ketika berhadapan dengan musibah-musibah. Salah satunya sebenarnya karena memang kualitas kita itu tidak ditandai karena rajin tidak rajinnya kita ke masjid. Kualitas kita itu tidak ditandai karena sebab mungkin setiap malam kita tahajud. Kualitas kita itu tidak ditandai karena kita punya kebiasaan membaca Al-Quran minimal 1 juz per hari. Bahkan mohon maaf saya, untuk kebiasaan-kebiasaan soleh seperti ini juga banyak virus yang bisa menyerang. Virus apa? Virus riya, virus ujub, virus angkuh, virus merasa benar, merasa lurus, merasa paling soleh, merasa jemaah paling bersih, merasa paling nyunnah dan macam-macam. Jadi hati-hati ketika kita merujuk kelas keberimanan hanya dari perilaku, karena keimanan itu rentetannya adalah dari keyakinan. Keyakinan itu tempatnya adalah dalam hati. Ketika kita bicara hati, maka hati ini tidak boleh di dalamnya ada kotoran-kotoran yang bisa merusak keimanan itu. Hati yang benar, hati yang lurus, dia akan menyimpan keimanan yang kuat.
Dari keimanan yang kuat ini akan muncul niat yang tulus, lurus, benar. Niat ini yang kemudian direalisasikan dalam amal. Amal bisa jadi itu sangat tergantung dengan suasana. Ketika kita susah, kita mungkin bisa lebih dekat kepada Allah. Tapi begitu datang senang, kita kehilangan dekat sama Allah. Ketika kita sendiri, mungkin kita bisa lebih dekat kepada Allah, tapi di tengah keramaian enggak lagi, atau sebaliknya. Manusia ini memang bagaimana dia bisa beradaptasi dengan suasana, ini juga sangat tergantung dengan sebab keimanan. Itulah sebenarnya ketika Allah bicara Ramadan, poin penting Ramadan adalah ayat yang sering dibacakan oleh para asatiz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sasarannya adalah orang beriman. Orang beriman itu bisa susah, bisa senang, bisa punya jabatan, bisa tidak punya jabatan, bisa sakit, bisa sehat, bisa senyum, bisa nangis, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa orang pintar, bisa orang bodoh. Sasaran Ramadan, ketika kita bicara Ramadan, Allah targetnya itu adalah orang beriman, bukan orang Islam. Kalau sekedar orang Islam, sama dia ada yang nggak peduli mau Ramadan mau tidak Ramadan, orang dia nggak puasa, jadi nggak ada urusan sama dia. Sama ketika wabah COVID-19 atau 19 ini berdampak kepada aktivitas kesolehan kita, ada masjid yang sama sekali menutup kegiatan Ramadannya, ada masjid yang tidak melaksanakan tarawih tapi tetap melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, ada masjid yang sama sekali menutup kegiatan taklimnya, ada masjid termasuk masjid kita yang menjarangkan safnya. Saya ketemu masjid di Medan ini yang sampai 2 meter jarak saf itu. Saya bilang, saya tidak sedang bicara hukum fikihnya, saya bilang ini dampaknya sudah terasa sama kita. Cuma dampak ini nggak terasa sama orang yang nggak pernah ke masjid. Mau masjid buka, mau masjid tutup, nggak ada urusan sama dia. Dampak ini nggak terasa sama orang yang nggak pernah baca Quran, nggak terasa sama orang yang tidak pernah puasa. Bahkan ada orang kurang ajar yang kemarin minta supaya MUI mengeluarkan fatwa, kalau bisa Ramadan tahun ini di Indonesia, umat Islam diizinkan nggak usah puasa saja. Karena orang kurang ajar tidak akan pernah merasakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kemarin ada orang, kalau saya mohon maaf, ekspresi kemarahan saya sampai-sampai saya mengatakan ini orang cocoknya diangkat kursi, dilemparkan ke mukanya, dibanting, ditampar, ditempeleng, ditonjok sampai mati ini manusia. Terkait apa? Terkait video yang viral yang 2 perempuan 1 laki-laki yang dia bernyanyi terkait lagu Aisyah itu. Terus mengatakan kami nggak tahu siapa Aisyah. Oke lah, baiklah dia nggak kenal Aisyah. Tapi kenapa dia bisa pelesetkan Nabi dengan kata babi? Terus terang, kalau saya di depan dia, mungkin saya sudah tidak bisa kontrol kemarahan saya. Sampai saya mengungkapkan seperti tadi, ini orang cocoknya dilemparkan kursi ke mukanya. Itu bahasa saya itu. Nah, kenapa muncul manusia-manusia seperti ini? Jawabannya sederhana, nggak ada imannya. Kalau ada iman, nggak mungkin. Dia mau ngetren saja. Saya ingat Ustadz Almarhum Zainuddin MZ pernah mengatakan, kalau mau ngetren, kencingi saja sumur Zam-Zam, kau akan terkenal se-Indonesia, sedunia. Nah, sekarang banyak orang yang begitu. Dia bukan cuma mempelesetkan kata Nabi dengan babi, tapi juga melakukan acting-acting yang menjijikkan, yang tidak menunjukkan kelas, bahkan seorang munafik pun tidak. Atau mungkin ya, dia munafik, karena munafik itu yang paling buruk sebenarnya tampilannya. Jemaah yang mulia, saya cuma mengingatkan kepada kita semua, hati-hati.
Zaman kita ini zaman fitnah banyak. Tadi malam saya ngelihat bersebaran ada masjid namanya Masjid Al-Amin, dilemparin mercon bla 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 bla, umat Islam marah. Saya konfirmasi langsung sama orang yang videonya ada, wajahnya di video itu, Ketua FUI Medan. Saya tanya, setahu saya ini video lama, apa memang benar ada kejadian baru? Jawaban dia, benar Ustadz, itu kejadian lama, itu video lama. Saya bilang, ini video sudah viral di kelas nasional. Karena grup WhatsApp saya ada grup yang bukan Medan, tapi beberapa aktivis pergerakan di tingkat nasional, mereka sudah ributin ini. Tolong buat klarifikasi baru. Saya nggak ngerti kenapa ada orang yang berani ngangkat video yang sama, peristiwa yang lama dengan narasi yang baru. Hati-hati ini zaman fitnah yang dipancing sentimen keberagamaan kita. Untuk kemudian akhirnya bagaimana kita, kalau bahasa mereka disebut menjadi sumbu pendek. Saya serius, saya tidak berubah, tapi saya selalu mengatakan di situasi COVID-19, apa sih COVID-19 akan hilang kalau kerja kita cuma caci maki pemerintah? Iyalah pemerintahnya lemah, iyalah terjadi tumpang tindih peraturan, tapi persoalannya meributkan kegelapan sebagai kegelapan. Apakah gelap bisa berubah jadi terang? Kelemahannya bukan tidak mungkin, alhamdulillah hikmah dari balik COVID-19 kita jadi ngerti kualitas kepemimpinan seseorang. Cuma persoalannya, Anda hebat kalau kemudian setiap hari Anda men-share cuma dengan caci maki doang, selesai masalah? Enggak. Hari ini kelas kita sebagai orang beriman yang harus kita tunjukkan. Karena masalah ini juga menimpa kita semua, menimpa anak kita, menimpa majelis kita, menimpa masjid kita, menimpa ustadz kita, menimpa semua segmen kehidupan kita. Kita jangan seperti penumpang di atas kapal, kata Nabi, yang bagian bawahnya bolong karena dibocorin oleh penumpang di bawah, lantas orang di atas akan selamat kalau cuma nyalahin orang yang di bawah. Ini karena kalian kurang ajar, karena kalian gak becus, karena kalian gak benar, terus Anda selamat. Hari ini yang harus kita kedepankan adalah tawasau bil haqqa wa tawasau bis sabar. Mari kita saling memberi nasihat kepada kebenaran sepahit apapun, gak peduli orang, gak ada masalah. Yang penting tanggung jawab kita memberikan nasihat sudah kita keluarkan. Karena persoalannya sebenarnya yang hilang dari kita itu adalah keberanian, ketegasan, kesungguhan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Satu lagi, ini mohon maaf, saya sengaja mengurut-urut fitnah yang berkembang sepanjang wabah COVID-19 dan sepanjang Ramadan ini. Sebagian kita mungkin sudah bernapas lega hari ini. Kenapa? Karena prediksi 15 Ramadan akan terjadi benturan asteroid besar yang menghantam bumi dan memunculkan asap yang akan menutupi bumi selama 40 hari 40 malam. Sejak hadis ini dikumandangkan oleh beberapa orang yang mereka kita sebut sebagai ustadz kita, semoga Allah memelihara mereka, menguatkan mereka untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi dan berhati-hati dalam menyampaikan dalil. Saya sebenarnya sudah mengatakan ini tidak benar, ini palsu. Cuma yang menjadi masalah, masyarakat kita ini makin ditakuti, makin takut, tapi makin seneng dengernya. Kayak ditakut-takuti dengan hantu. Ketika ditakut-takuti dengan hantu, nggak terima, nggak percaya, tapi suka. Setiap lewat di tempat itu jadi, nah, saya yang satu yang terus terang saya jadi prihatin, berita-berita yang tidak benar, dan ketika kita luruskan, ini yang saya prihatin nih, kita lurusin masyarakat, kita bilang sama mereka, ini nggak benar, dia nantang. Jadi yang benar mana? Saya paham maksud dia, kalau memang dia bertanya yang benar mana, dengan tulus, enak menjawabnya. Dia cuma seakan-akan yang kita tangkap dia tidak terima ketika yang dia share itu adalah sesuatu yang kita bilang salah. Ingat kasus Khadijah yang sempat mungkin ada sampai
detik-detik wafatnya Khadijah, itu berita nggak ada juntrungannya, tidak ada sumbernya di kitab sirah manapun, nggak ada, nyebar, kita lurusin, nggak terima. Saya sampai urut dada lihat masyarakat kita sekarang, hajab ini kalau begini. Suasana kita sekarang fitnah. Fitnah itu apa? Saya bukan bilang fitnah ini tuduhan, tapi ini ujian yang bisa mencerabut keimanan kita. Hari ini marja utama, rujukan utama yang kita tidak boleh lari darinya adalah Al-Quran, Sunnah. Kasus 15 Ramadan sebenarnya kan bukan cuma tahun ini saja ada 15 Ramadan jatuh di hari Jumat. Terus saya sampai bilang, saya bukan ahli hadis. Saya kuliahnya, yang saya asah itu kemampuan menganalisa saya. Alhamdulillah, saya dapat itu. Jadi begitu mendengar satu matan, itu otak saya kerja, saya bilang. Pertama, kalau ada penolakan, saya cari tahu nih. Karena nggak lazim. Kalau bahasanya, bukan brandnya Rasulullah, kalau ngasih info, itu detail sampai hari tanggalnya dia bilang. Orang Nabi saja ditanya kiamat kapan terjadi, Nabi bilang saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya pasti akan lebih hebat beramal ketimbang kalian. Kiamat loh. Yang semua kita sepakat bahwa itu pasti terjadi. Kedua, berita sebesar ini kenapa tidak ada di hadis-hadis kitab hadis utama? Ini yang kemudian saya perlu sampaikan. Benar, Allah juga sudah bilang dalam Quran, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ngomong kalau kau nggak punya ilmunya di situ. Jangan cuma asal ngetren, asal viral, asal terkenal. Apalagi hati-hati, saya para asatis itu bisa kejebak. Kalau semua kalimat saya sudah nggak dibantah orang, ini bisa datang setan sama saya. Kalau orang sudah merujuk saya, kalau orang sudah terima saya, kalau saya sudah kondang, sudah dianggap inilah ustadz kita, blok hebat, akan datang penyakit ujub untuk tidak bisa dibantah dan tidak mau dibantah dan tak boleh dibantah. Ini penyakit nih. Padahal kuatnya umat ketika kita saling menguatkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling menuduh satu sama lain. Jamaah Jumat yang mulia, ini catatan-catatan kecil yang bisa saya sampaikan sebagai evaluasi kecil terkait persoalan-persoalan yang muncul di luar sana. Yang terakhir dari catatan ini, terlepas dari semua cerita konspirasi di seputar wabah, saya selalu mengatakan wabah ini standarnya sudah menjadi azab kelasnya. Ada juga yang nggak terima ini. Saya bilang yang nggak ada masalah karena para asatis beda pendapat, tak ada masalah selama perbedaan itu memang bersumber dari sumber yang sahih. Cuma ketika dia menimpa orang mukmin itu ujian untuk mereka. Dan sekarang sudah menimpa kita. Apa solusinya? Kalau saya membaca sumber-sumber hadis, ayat-ayat terkait, saya cuma bilang satu. Kita harus berani lagi untuk tegas menegakkan kebenaran dan menghancurkan atau membenci atau mempropagandakan betapa kebatilan itu tidak bermanfaat. Ta'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله وأيها المؤمنون اتقوا الله.
Amma ba'du. Apa catatan akhir kita pada khutbah Jumat ini? Saya mengatakan sudah 15 hari dan sudah terlalu lama kita cuma fokus pada cerita-cerita yang melelahkan pikiran kita, yang menghilangkan konsentrasi kita untuk memberdayakan ketakwaan kita. Ayo bangunlah. Karena orang beriman itu unik, kata Nabi. Di semua keadaan mereka akan mampu menampilkan kelas keberimanan mereka kepada Allah. Inilah saatnya kita harus menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita tunduk kepadanya, bahwa kita ikut bersamanya. Kalau kemudian mungkin kita terhambat untuk tidak bisa masuk ke dalam masjid, saya bilang enggak sulit, jadikan rumahmu suasana masjid. Kalau kemudian kita sakit dan tidak bisa puasa, enggak sulit, kita masih bisa mendapatkan nikmat-nikmat Ramadan yang lain. Karena aktivitas Nabi di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan kemudian berbagi. Masya Allah. Mulia jamaah, ini perlu saya tambah sedikit ini. Nabi itu ternyata sodakohnya di bulan Ramadan itu tidak diberikan kepada orang yang butuh saja. Dibayangin, yang minta pastilah dikasih. Karena Nabi ternyata orang yang nggak minta juga dikasih. Apa sih pelajarannya? Pak, saya minta. Tuh di luar sana itu banyak tuh, siap sholat Jumat mereka sudah nunggu kita itu, mau minta. Nabi dikasih. Tapi ternyata kelas Nabi di bulan Ramadan naik lagi. Bukan cuma yang minta, nggak minta dikasih. Saya serius, saya berlama-lama memperhatikan apa hikmah dari balik kebiasaan Nabi di bulan Ramadan yang satu ini. Kesimpulannya ternyata Ramadan ini kan meresetting karakter kita kembali menjadi karakter mukmin yang total. Orang beriman harus menjadi orang yang ahsanuhum khuluqa, paling bagus akhlaknya. Orang beriman harus menjadi anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang mampu memberi pengaruh manfaat kepada orang banyak. Orang beriman itu harus menjadi manusia berbagi. Jadi sasaran infak di bulan Ramadan bukan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang yang butuh saja. Karena infak di Ramadan membangun karakter kita agar kita punya kemampuan, keberanian, ketulusan untuk di semua situasi kita berbagi. Kalau tidak bisa bagi duit, bagi beras. Saya nggak bisa bagi beras, Ustaz. Oke, kalau begitu bagi doa. Ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka Satgas Covid-19, dari mulai presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang terlibat langsung di garda utama, garda depan, perawat, dokter, semuanya, agar mereka tulus, sungguh-sungguh, serius, profesional, mampu menekan perkembangan wabah ini sampai hilang. Bisakah kita tulus berdoa, ya Rob, jadikanlah Presiden Jokowi adalah presiden terbaik yang kami miliki, yang memiliki ketakwaan paling tinggi di antara kami, sehingga muncullah kasih sayangnya kepada kami, cinta dan welas asihnya kepada kami, dan jadikan dia orang yang pertama nanti masuk ke dalam surgamu, karena sebab ketakwaan yang luar biasa itu. Ya Allah, saya pikir coba tes diri kita untuk berdoa seperti itu. Saya tidak sedang dalam rangka, saya cuma ingin mengatakan, marilah kita melihat kelas keberimanan kita. Apakah kita beriman sambil mendengki, sambil ujub, sambil ria, sambil tidak sabar, atau sambil terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang lain? Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. الله